min 10 X pangkat 6 dx. Nah, berarti sama dengan integral, sama kayak nomor C ngerjainnya. Berarti min 10, langsung kan dibagi, ini kan 6 nih, 6 berarti, ya min 6, berarti min 6 plus 1, berarti min 5. X pangkat min, ini sudah diintegralkan, sorry. Ini sudah diintegralkan ya. Min 5, jadi min 10 per min 5 kali X pangkat min 5 plus C. Hasilnya min 2. Oh sorry, 2 plus ya. Per X pangkat 5 plus C. Oke ya, yang E. Ini apa nih gesernya? Oh, ini. Integral 5 per X kuadrat dx. Integral 5 per X kuadrat dx. Berarti sama kayak ini caranya, hasilnya 5 per min 2 plus 1, berarti min 1. Itu X min 1 plus C. Nah, kalau bentuk seperti ini harus diselesaikan. Nggak boleh ditulis seperti ini, karena nggak ada pilihannya nanti ABC. Yang ada adalah min 5. Per X plus C. Ya, Mbak. Pak edit. Jadinya min 5. Oh, ini kan naik, Mbak. Seperti yang nomor C. Bentar. Seperti yang nomor C ya. Yang nomor C, ini kan soalnya sama. Coba dilihat C dan D ya. Ya, benar tuh. Sudah dijelaskan Mbak Santi. Kalau yang C kan X pangkat 3. 3-nya naik ke atas jadi 4X min 3. Min 3 plus 1 jadi min 2. Ya kan, sama dengan ini, 6. 6-nya naik jadi min 6. Jadi min 6 plus 1 jadi min 5. Ya, C dan D sama. Cuman beda angka. Mbak Santi canggih. Masih bingung, Mbak? Oke ya. Oke, sekarang F. Tuh. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. F. Integral 3 per 2 X pangkat setengah. Teorinya sama. Jadi integral 3 per 2 X pangkat setengah dx. Maka 3 per 2 nya saya keluarkan. Jadi kalau mengeluarkan itu jadi 1, Mbak ya. Karena ini cuma X pangkat setengah, jadi 3 per 2 nya bisa keluar. Nanti ada soal yang mengeluarkannya separuh-separuh kemarin Mbak-mbaknya. Jadi tidak bisa. 3 per 2 nya saya keluarkan, ini tetap pangkat setengah dx. Nah, ini sama dengan, karena 3 per 2 nya dikeluarkan, berarti nggak usah diintegralkan. Tetap 3 per 2. Integral dari X pangkat setengah,
integral dari X pangkat setengah, maka 1, ini kan 1 ya, depannya X nggak ada angka, berarti 1 ya. 1 per setengah plus 1. Itu plus, ini X, sorry. Wah, canggih Mbak Riri ini, sudah menjawab. Berarti benar ya kemarin Mbak? X pangkat 3 per 2. 3 ya, sorry. Plus C. Berarti jawabannya X. Ini kan 3 per 2 toh. 3 per 2 dibagi 3 per 2, berarti 1. Maka tinggal X pangkat 3 per 2 plus C. Cek. Ya. Ya Mbak Santi, tanya apa? Jawaban saya benar, tapi kok itu X-nya 3 per 2. Oh, oke. Ya, 1,5 kan 3 per 2 Mbak. Atau nulisnya 1,5 juga boleh nih. Ini kan 3. Ya, benar. Mau nulisnya ini ditulis X 1,5 juga boleh. Sama saja. Tergantung nanti di soal. Ya, tenang saja. Kalau jawab 1,5 juga saya betulkan. Tergantung pilihannya di soal adanya apa. Atas itu sih pangkat berapa? Yang di atas itu yang mana Mbak? Ini dah. Ini 3 pangkat 3 per 2 ini. Garapnya beda, hasilnya sama. Bedanya gimana Mbak? Sebenarnya teorinya sama seperti ini. Kalau mau langsung dibagi 3 per 2 gini ya. Misal ya, ini langsung, ini contoh saya ya. Kalau 3 per 2 nya nggak dikeluarkan. Jadi langsung dibagi 1,5 per 3 per 2. Ini langsung ditambah 1. Sama kan hasilnya? 3 per 2 bagi 3 per 2 kan coret kan? Ini jadi 3 per 2, 1,5. Ya sama. Ya boleh. Gimana pun caranya sama aja. Mau dikeluarkan atau enggak boleh. Oke. Ada yang tanyakan lagi nomor 1? Paham semua ya? Alhamdulillah kok paham. Ini 1 enggak boleh salah ini. Nomor 1 ini dasar. Harus bener. Saya tunggu. Roll atas dulu bentar Pak. Oke. Nomor berapa Mbak? Ini CDE. Yang 1 apa? 1 apa Mbak? 1B atau 1A? 1A kan tinggal dinaikkan aja. Jadi 3 per 2x kuadrat. Oke ya, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini sama semua sebenarnya. Di angkatan ini paling mahir matematika ya Mbak Ayu sama Mbak Lala. Wah. Kemarin ada saya, kalau masalah nilai ada yang benernya hampir. Sebenarnya semuanya hampir bener. Ada satu orang yang hampir bener semua. Tapi kurang teliti itu. Ada yang merevisi berkali-kali, tidak masalah merevisi. Oke, nomor 2 ya, lanjut ya. Nomor 2 ini saya kerjakan yang C aja ya. Karena yang paling susah yang C kayaknya. Sama semua.
A, B, C itu sama cara mengerjakannya, dengan nomor 1 juga sama. Tapi yang nomor C ini kemarin yang nomor C ini yang paling ribet. Maksudnya dari semua jawaban nggak ada yang bisa, nggak ada yang mendekati yang C. Kalau yang A dan B itu ada yang memper-memper gitu. Hampir-hampir benar gitu ada. Kalau yang C benar-benar nggak ada yang benar. Oke, saya kerjakan yang C. Yang A dan B sebagai bocoran tak jadikan soal UTS, jadi nggak saya bahas. Oke, hehe, enak toh. Kemarin yang sudah merasa benar, yang sudah saya betulkan, yang 2A dan B itu nanti jadi soal UTS. Loh kok curang sih mbak? Waktunya nggak cukup mbak. Saya balas yang 2C aja dulu. Waktunya nggak nutut ini nanti. Sama kok, yang C paling ribet kan. Coba cek yang C ya. Ini integralnya kan panjang ya. Ya wis ini ngebut tapi yang 2A dan B lain dulu, nanti dulu. Biar kebahas semua. 2C itu karena integralnya panjang. Saya tuliskan di sini ya. Integral yang ya benar dikalikan dulu mbak satu. Kemarin tidak ada yang mendekati, sedikit pun tidak ada. Saya jadi khawatir ini. Jadi gini. X kuadrat min X punyanya Mbak Ayu kemarin. Oke, 2C ya, yang bener ya. Yang bener 2C. Enggak ada yang bener. Oh, Mbak Santi ternyata bener 2C. Mbak Santi bener. Ya, Mbak Ayu kurang teliti. Mbak Santi bener 2C. Oke, lanjut ya. Nggak notus nanti waktunya nih. 2 diintegralkan satu-satu. Nggak bisa karena ini perkalian. Mau mengintegralkan satu-satu itu jika itu adalah penjumlahan. Coba dilihat pertemuan keberapa ya, 1 atau 2. Dia bisa diintegralkan satu persatu atau terpisah jika itu ditambah atau dikurangi. Cuma lupa kalau kasih yang ketiga. Oh ya, punya Mbak Ayu kemarin ulang teliti, ada catatannya di sini. Ya, soalnya seperti ini. Nah, kalau mengerjakan soal perkalian seperti ini harus dijadikan satu dulu. Caranya gimana menjadikan satu? Bentar. Kalau saya, kalikan yang kurung-kurung dulu ini. Jadi caranya mengalihkan yang dikurung. Nanti ketemu hasilnya. Ini dikali ini. Kali ini. Ini kali ini. Kali ini. Oke, paham ya? Maka hasilnya dari perkalian seperti itu X min 2. Kalau udah mudeng mah mending lah. Kalau saya mah mudeng. Loh, Mbak Santi bener loh. Dapat ilham dari mana, Mbak? Nanti Mbak Ayu. Lah. Aduh. Priben nih. Ketahuan loh ya. Tak diskualifikasi nanti. 2x pangkat 4 min 3 x pangkat 3 min 2 x pangkat 3 plus 3
X kuadrat dx. Ya, enggak masalah, tenang aja, yang penting paham. Nah, ini perkalian gini tahu ya, dari bentuk dua kurung seperti ini menjadi satu gini. Oke ya. Nah, setelah seperti ini sama dengan yang ini sekarang yang dikalikan ke dalam masing-masing. Ini kali ini kali ini. Kemudian, Pak, itu 3x dikalikan x kok jadi 3x pangkat 3. Mana? Oh, enggak mbak, itu yang jadi ini ya, x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2. Jadi hasilnya 2x pangkat 2 plus 2, 4. Benar. Nah, ini terus yang min 3x pangkat 3 ini dari ini. Min x dikali x dikali min 3x. Min x kuadrat dikali min 3x. Hasilnya min 3x pangkat 3. Terus min x kali 2x kuadrat 2x. Ini kan min ya, berarti min 2x. 3x kali x bukan 3. Ini loh ya, coba dengerin satu-satu ya. X kuadrat dikali dengan 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x pangkat 4. Pangkatnya dijumlahkan kalau dikalikan. Terus kemudian yang min 3x pangkat 3 ini dari x kuadrat dikali min 3x. Hasilnya min 3x pangkat 3. Benar ya? Ini pangkat 2 ditambah pangkat 1. Pangkat 3, min 3. Terus, min x dikali 2x kuadrat. Maka min 2x pangkat 3. Ya kan? Terus min x dikali min 3x plus 3x kuadrat. Oke ya? Paham toh? Sip. Nah, terus kemudian ini x-nya dikali satu-satu. Maka integral dari 2x kuadrat min 5x min 5x plus 3 dx. Maka hasilnya adalah 2 per 3 x pangkat 3 min 5 per 2. Ini baru diintegralkan satu-satu. Oh, masa beda Mbak Santi? Oh, berarti gurunya ngantuk. Plus C. Oke ya, ini hasilnya. Jadi kalau penjumlahan 2x kuadrat, maka 2x kuadrat diintegralkan 2 per, ini kan 2, berarti 2 plus 1 kan, per 2 plus 1 alias 2 per 3. X pangkat 3. Jadi 2 plus 1, jadi 3. Min 5x. Min 5 pangkatnya 1 plus 1, berarti 5 per 2. X kuadrat. Ditambah 3, berarti 3x. Pokoknya kalau
Pak, yang hasil 3x pangkat 3, ulangi Pak, tadi sinyal hilang. 3x pangkat 3, yang mana Mbak? Ini ya, saya ulangi lagi dari awal ya. Ini soalnya kan, ini soalnya. Pertama saya kalikan yang dikurung sama kurung ini dulu. Kalikannya kan 1, 1. Ini kali ini, jadi x kuadrat dikalikan 2x kuadrat. Hasilnya adalah 2x pangkat 4. Terus kemudian x kuadrat dikalikan min 3x. Min 3x, x-nya 2 sama 1. Berarti min 3 x pangkat 3. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah. Ya kan, ini x pangkatnya 1, ini x pangkatnya 2. Berarti min 3 x pangkat 3. Ini min x dikali 2x kuadrat min 2x pangkat 3. Min x dikali min 3x min 3 plus 3 x kuadrat. Sekarang dikalikan x min 2 dikali 1, 1. Hasilnya ini. Ya, bener. Oh, sorry, ini Pak dikalikan min 2 kan. Yang mana, yang mana? Ini kan bisa dikurangi dulu. Pangkatnya kan sama. Sorry. Sama aja sih sebenarnya hasilnya. Ini kan, sebentar. Ini kan min 3 x pangkat 3. Ini pangkatnya kan sama. Yang, aduh. Pangkatnya karena sama, pangkat min 3, berarti bisa saya jumlah. Min 3 sama min 2, berarti min 5. X pangkat 3. Jadi dikalinya 3. Oh, oke, saya tulis lagi ya, saya tulis lagi. Saya tulis lagi, ini saya hapus. Pak, ini kan soalnya x min 2, pangkat minnya otomatis hilang tuh. X pangkat min 2. Oh, enggak Mbak, kan dikali Mbak. Kan dikali. Ini saya tulis ya. Ini ada sisipan kecil, sorry. Warnanya. Integral x min 2. Cuman penjumlahan aja sih, ini kan min 5 x pangkat 3 plus 3x kuadrat dx. Oke, min 2 yang mana yang hilang? X, iya Pak, guru nulisnya kurang, harusnya x pangkat min 2, bukan 2x. Duh, 2 Mbak. Kan gini ceritanya. Ini ya, ini soalnya min yang baris pertama ini soal. Dapat baris yang kedua, paham enggak? Paham ya? Baris yang kedua ini paham ya? Karena cuman pengalian ini ya. Baris 2 yang di luar kurung. Ya, ini min 2. Soalnya kan min 2 toh. Oke ya. Soalnya kan min 2 kan. Ini masih ada min 2-nya. Oke. Terus tuh. Gak ada minnya. Min. Saya kok jadi bingung ya? Sebentar. Yang saya tunjuk ini kan bukan. Loh, ini kan soalnya tambah min 2. Iya itu Pak, guru kurang min Pak. Loh. Ini kan min. Mana nggak ada minnya Mbak? Saya jadi bingung. Oh. Aduh.
Oke ya. Nggak ada kok. Duh. Ada, Mbak. Ini ada minnya. Swear ini ada. Tak tambahin wis. Ini loh. Loh, masa toh? Oh, oke. Berarti kesalahan Wizik. Ya wis, diulang lagi ya. Kesalahan Wizik tadi. X min 2. Baris kedua paham, baris ketiga paham nggak? Paham toh, tinggal min 3 sama min 2 jadi min 5. Oke ya. Nah, sekarang ini dikali satu-satu. Yang di luar kurung kali satu-satu. Dapat ini baris keempat. Paham kan? Baris keempat baru diintegralkan. Jadi 2 per 3. Ini kan makanya 2, jadi 2 per 3 X pangkat 3. Min 5 X, min 5 per 2 X kuadrat. Oke ya, terus plus 3 berarti jadi 3X plus C. Oke. Ada yang tanyakan nomor 2. Paham ya, lanjut nomor 3. Yang lainnya nggak paham, tenang. Nomor 3, fungsi primitif. Oh, ini gampang nomor 3 ini. Punya aku nyerempet. Hati-hati, Mbak. Jangan nyerempet lagi ya lah, kapan-kapan. Hehe. Oh, ini papannya maksimum ya? Oh, papannya maksimum. Saya tambah papan lagi kalau gitu. Paling gampang nomor 3. Iya bener. 3 ini bonus ini. Tentukan fungsi primitif. Nah, fungsi primitif itu ya tinggal integral biasa maksud saya tuh. Coba kalau baca di buku fungsi primitif itu ya nama lain dari integral itu tadi. Duh. Ya, selamat malam Mbak Mini. Segera bergabung. Ya, Mbak Ayu bener kayaknya. Mbak Ayu ini paling banyak benernya ini. Oh, hati-hati dicontek semua nanti nih UTS ini. Nah, integral n plus 1 kali x pangkat n. Berarti sama dengan, ya karena ini n plus 1. N plus 1 ini sebuah angka, Mbak. Yang kita nggak ngerti berapa angkanya, gitu. Karena kita nggak ngerti angkanya, tulis saja n plus 1. Nah, n plus 1 kan dibagi. Ini kan x pangkat, Ini kan x pangkat n. Berarti x pangkat n plus 1 di sini. Ya kan? Nah, berarti di sini juga n plus 1 tuh. Nah, plus C. Ya sudah. Kan coret. Set. Berarti x n plus 1 plus C. Wes, jawabannya gini toh. Ini tipuan sebenarnya soalnya ini. Tipuan yang buat buku. Nggak boleh ya nanti n plus 1 per n plus 1 aja itu nggak ada nanti pilihannya di ujian. Harus diselesaikan. Oke ya. Oke, lanjut nomor 4. Benar. Tentukan fx jika diketahui sebagai berikut. 4 ada yang merasa benar? Sebenarnya 4, 5, 6, 7, 8 itu sejenis. Oh, 6, 7, 8 yang sejenis. 4, 5 sama.
4 sama 5 itu sama, cuman beda angka. Nah, karena 4 itu diketahui F aksen ya, X. F aksen X diketahui 2X plus 6X kuadrat. Nah, dengan F min 1 sama dengan 8, maka ini diintegralkan, Pak. F X adalah integral dari 2X plus 6X kuadrat. Kalau ini saya integralkan, ini kan hasilnya, oh ya, dx. Terima kasih sudah diingatkan, Mbak Riri. 2x kuadrat, jadi x kuadrat plus 2x pangkat 3. Ya, pangkat 3 ya. Hati-hati, plus c. Nah, karena sudah dapat seperti ini, kan tadi di soal ada tulisan ini, F min 1 sama dengan 8. Berarti X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 8. Berarti 8 sama dengan min 1 kuadrat plus 2 min 1 pangkat 3 plus C. Maka C sama dengan 9. Ini yang banyak salah. Salahnya adalah menentukan C sama dengan 9. Ini penjumlahannya kurang teliti. Caranya benar, penjumlahannya kurang teliti. Jadi, min 1 kuadrat, ya 1 kan? 1. Min 1 kuadrat, 1. Ditambah, nah ini, min 1 pangkat 3. Min. Min berarti min 2 ya. Min. Min kali min plus kali min. Berarti min 2 plus C. Berarti min 1 ini. Ini 1, min 2. Berarti min 1. Min 1-nya pindah sini. Jadi 8 plus 1 kan. Sama dengan C. C-nya sama dengan 9. Caranya banyak yang benar, cuman ngitungnya salah. Harus lebih teliti lagi. Nah, maka jadi F X sama dengan X kuadrat ditambahkan 2X. Nah, ini harus diganti, Mbak ya. Ini kan masih C ini tadi. C-nya diketahui 9, maka C-nya diganti dengan 9. Inilah jawabannya. Itu. Jadi harus sampai diganti. Karena soal pasti yang ditanyakan adalah berapa tentukan persamaannya. Bukan tentukan C-nya. Ya, Mbak Ayu bener, cuman nggak diganti. Karena di soal pasti yang ditanyakan fx-nya berapa. Oke. Ada yang tanyakan nomor 4? Bang ya. Nomor 6. Ya, tanya. Boleh, silakan.
Siapa duluan ini yang tanya? Oke, nggak apa-apa, tulis saja. Itu tadi yang ketemu C sama dengan 9 itu gimana? Oh, nih, tak tulis hasilnya ya. Min 1. Apa ini geser ini? Oh, ini geser ke sana bisa nggak? Ini saya geser ke kanan ya. Ini hasilnya. Min 1 kuadrat. Min kali min plus. Oke. Ini kan plus kan? Plus. Min. Ini kan pangkat 3 berarti min ya. Berarti min kali min plus kali min kali 2 min. Berarti kali plus min 2 plus C. Ini jadi min 1 plus C sama dengan 8. Dengan 8 kan? Jadi satunya tak pindah. Satunya pindah ruas. Set. Dari satunya dari sini min 1 tak pindah ke sini. Dep, jadi 1. Plus 8. Sama dengan C. Udah aja ketemu 9. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Next. Wah. Kayaknya paham semua ini. Semoga nanti ujiannya juga paham ya. Waalaikumsalam Mbak Wiwi. Selamat datang. Oke, sekarang saya bahas nomor 6. Saya bahas nomor 6. Nomor 5. Waduh, Mbak Ayu sudah ngantuk ya. Nomor 5 Mbak Ayu bener. Ya, 5 sama. Oh, paham gitu loh. Makanya saya lewati ya. Nomor 6. Saya kerjakan nomor 6. Nomor 6 apa nomor 8 ya? Nomor 8 aja. Saya bahas nomor 8. Karena nomor 8 itu sama dengan nomor 7. Karena nomor 7 akan saya jadikan soal UTS. Jadi, saya harapkan karena saya bahas nomor 8, nomor 7-nya bisa benar nanti pas UTS. Oke? Saya bahas nomor 8. Misalnya biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk memproduksi Q unit barang dirumuskan dengan C sama dengan FQ. C sama dengan FQ. Fungsi biaya marginal dalam jutaan rupiah. Karena dalam jutaan rupiah tulisannya, berarti yang ada tulisan juta rupiah itu dihilangkan. Ya, jadi nggak usah dipakai lagi. Sama kayak nomor 7. Karena nomor 7 itu dalam puluhan ribu, maka yang untuk memproduksi 2 unit barang diperlukan biaya 380.000 menjadi 38 saja. Oke. Ini C aksen. Artinya turunan ya. Biaya fungsi marginal ini turunannya sama dengan 4 per 5 Q plus 3.
Nah, biaya total untuk memproduksi 1 unit barang adalah 11 juta rupiah. 1 unit barang, 1 unit sama dengan 11 per 15 juta rupiah. Juta ya. Nah, karena di dalam soal kan dibaca fungsi biaya marginal dalam jutaan rupiah, maka jutanya saya coret. Berarti tinggal 11 per 15. Ini sama dengan nomor 7. Jadi ada puluhan ribu, maka jadi 38 saja yang nomor 7. Begitu. Oke, saya kerjakan yang nomor 8. Nah, kita cari integral dari ini. Kita cari integral dari ini. Kita cari CQ. CQ itu integral kan? Integral dari 4 per 5 Q plus 3 D Q. Maka hasilnya adalah 4 per 5 per 2 Q kuadrat plus 3 Q plus K. Di sini saya tulis K. Mau tulis C juga boleh, tapi takut ketuker sama C yang ini. Ini kan harusnya C kan, plus C kan. Karena soalnya ini C, Q, takut saya ketuker, tak tulis K. Boleh mau tulis apapun boleh. Sama aja ini. Biar gak ketuker aja. Waduh. Per 2 ini kan diintegral, Mbak. Ini kan Q-nya pangkat 1. Kalau diintegralkan jadi 4 per 5 dibagi 1 plus 1 plus 2 kan jadinya, maka 2 nya taruh sini gitu. Kalau ininya 2, Q pangkat 2, jadi Q pangkat 2 plus 1, jadi ini di sini 3, di sini juga 3. Oke, maka hasilnya 4 per 10 Q kuadrat plus 3Q plus K. Nah, sampai sini sama kayak nomor tadi yang ini. Nomor berapa tadi saya bahas? 4 ya. Ya, sama dengan nomor 4. Karena sudah diketahui seperti ini, ya tinggal dimasukkan. Karena yang ditanya tadi, yang ditanyakan ini, ditanyakan ada C1. C1 tadi diketahui sama, oh sorry, ini sudah tak tulis ternyata. Tadi yang ditanya 4 per 10 dari mana? Oh, ya bisa disederhanakan. Tapi kalau jadi 2 per 5 juga boleh. Dari 4 per 5 dibagi 2, Mbak. Ini kan 4 per 5. Yang 4 per 5 kan dibagi, pangkatnya kan 1 plus 1, jadi dibagi 2. 4 per 5 dibagi 2, itu hasilnya 4 per 10. Sini. Tuh, sorry. 4 per 5 dibagi 2, itu kan sama dengan, ini ya, 4 per 5 dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. 4 per 10.
Kalau 4/5 dibagi 2 berarti 4 dibagi 5 kali 2. Misal 4/5 dibagi 3 berarti 4/5 kali 3. 4/5 dibagi 4 berarti 4/5 dibagi 4/5 dibagi 4 berarti 4/5 dikali 1/4 gitu. Karena ini 4/5 dibagi 2 maka jadi 4/5 dikali setengah. Di 4/5 5 kali 2 10 berarti 4 kali 1 4/10 Q kuadrat. Mau disederhanakan jadi 2/5 juga boleh, atau jadikan desimal juga boleh, terserah gitu. Waduh, kok sudah ngantuk nih. Ini saya mau bahas materi baru. Karena yang bukan materi baru sih, materi yang kemarin substitusi. Kalau enggak saya pahamkan lagi nanti enggak bisa ngerjakan. Nah, yang karena 8 ini ditanyakan sudah diketahui seperti ini, maka dicari nilai K. Sama kayak nomor 4. Ya kan? Dimasukkan 11. Kan udah ketahui seperti ini. Mbak Santi tadi sudah paham belum? Masalah 4/5 ini. Udah ya? Nah, ini apa nih gesernya nih? Ini. Karena sudah diketahui seperti ini, maka kita cari untuk K-nya. Kan ini 1 unit sama dengan 11/15 ya. Berarti 11/15 sama kayak nomor 4 tadi. Sama dengan dimasukkan 4/10 1 kuadrat plus 3 1 plus K. Maka diketahui K sama dengan, oh ini yang sering salah, tak terangin satu-satu. Kemarin banyak yang nggak teliti nih masalah ginian. 4/10 tetap ya, kalikan 1 kuadrat kan 1 tetap, ditambah 3 ini kan sama dengan 30/10 plus K, ya kan? Berarti 11/15 sama dengan 34 dibagi 10 plus K. Plus K. Maka K sama dengan 11/15 dikurangi 34 per 10 sama dengan, penyebutnya tak samakan, jadi 30 berarti 22, 34 berarti berapa? 34 kali 3 dikurangi 90 sama 12, 102.
sama dengan min 80 per 30. Ya, K-nya ketemu. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang C tadi. Wah, ini kayaknya pada ngantuk ini. Atau pada bingung ya? 3 kali 1 30 gimana? Oh, gini Mbak. 4, ini kan 4 per 10 dikali 1 kuadrat kan tetap 1 ya. 4 per 10, 1 kuadrat kan tetap 1. Berarti tetap 4 per 10. Oke. Ditambah 3. Aslinya ini 3 Mbak, ini tidak ada nih. 0 sama 10 ini tidak ada. Jadi tetap 3 aslinya. Karena ini per 10, ya kan, biar bisa dijumlahkan. Ya kan, penyebutnya tak samakan. Kalau 3 itu kalau penyebutnya 10 kan jadi 30 Mbak. 30 per 10 kan 3. Ya kan? Gitu. Oh enggak, biasa kan biar. Wah, sip. Nomor 8 ini sama kayak nomor 4. Cuman soalnya cerita gitu aja. Karena sudah ketemu ini K-nya berapa ini, maka min 80 per 30 dimasukkan ke mana nih kursornya nih? Dimasukkan ke nih. Persamaan ini. Dimasukkan ke sini. Contohnya kan? Berarti untuk tugas sudah saya akhiri di sini. Saya mau terangkan yang kemarin belum paham tentang substitusi, integral substitusi. Bukan materi baru, cuman kemarin saya kebut jadi tidak paham kan. Saya mau bahas itu cuma hasil-hasilnya kayak gitu aja. Hasil akhirnya dimasukkan Mbak. Ini dimasukkan ke persamaan ini. Jadi nanti hasilnya kayak ini loh. Kayak nomor 4 tadi loh Mbak. Sorry. Hasilnya kayak gini loh. Karena tadi sudah ketemu C, maka C-nya dimasukkan ke sini. Sama kayak nomor 8. Karena jawabannya sama kayak nomor 4. Karena sudah diketahui K berapa, maka K-nya dimasukkan ke persamaan ini. Nanti hasilnya CQ sama dengan 4 per 10 Q kuadrat plus 3Q plus min 80 per 30. Gitu. Oke. Ayo semangat, jangan ngantuk. Oh, Mbak Kotia semangat ini. Mbak Santi juga semangat sekali nih, lagi fokus. Ganti sebentar. Oke. Sit. Mana ini kursornya? Ini. Ini nomor 4. Oh iya, sambil ngomong enggak apa-apa. Oke, lanjut. Gitu ya.
Oke, tugas sudah. Saya mau bahas substitusi. Wah, ini menarik ini materinya kemarin. Susah fokus. Sip, mulai. Nah, ya, ini integral dengan substitusi. Jadi, teori singkatnya substitusi itu adalah cara untuk menyelesaikan sebuah soal integral yang dimana soal itu susah diintegralkan satu-satu. Kalau tadi kan tugasnya itu gampang, diintegralkan satu-satu bisa. Nah, dengan substitusi ini ada soal yang susah, bisa diganti lebih gampang. Caranya gimana? Caranya adalah kemarin kan 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, atau ya 2 minggu lalu sebelum lebaran, itu kan saya sudah jelaskan tentang substitusi. Jadi setiap soal itu harus dibentuk seperti ini. Kalau di buku itu U, ini U ya, bukan V ya. Kalau di sini V, kalau di buku itu U, sama saja. Di sini V pangkat N dV. Jadi gimana pun bentuknya, gimana pun soalnya, ini dijadikan V pangkat N dV. Pokoknya bentuknya gini deh, diingat-ingat gini aja. Nah, kalau bentuk gini, V pangkat N dV diintegralkan, kan gampang loh, tinggal V dibagi, karena pangkatnya N, ini bisa diganti X lah, gini aja. Atau diganti X pangkat N dx. Mirip seperti ini, tapi bukan X. Karena nanti ada X yang beda. Ya, ini gampangannya gini kan. Nah, ini kalau diintegralkan kan jadinya X per N plus 1 kan. Pangkatnya adalah N plus 1. Ya kan? Sama. Tapi ini jadikan bentuk V N dV. Atau U N du. Di buku U ya. Nggak masalah. V U W terserah. Ya, pokok kalau mbaknya baca di buku yang sudah saya kasih itu U di buku. U du. Sama aja. Nah, gimana sih? Nah, kita aplikasi soal aja, gampangan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Soal pertama, ada soal 3x plus 7, tapi ini di pangkat 5. Nah, ini nggak bisa diintegralkan langsung, Mbak, karena ada pangkat 5. Pangkat 2 aja nggak bisa diintegralkan langsung, harus dikali ya, harus dijabarkan. Karena pangkatnya ini bukan pangkat di X, tapi pangkatnya di semua. Maka nggak bisa langsung diintegralkan. Akhirnya susah. Wah, gimana nih cara ngerjakannya? Nah, maka bawa ke bentuk integral V dV. Dijadikan gini. Jadi kita misalkan namanya substitusi. Substitusi itu kan pengganti. Itu kita memisalkan. Kita misalkan 3x plus 7 ini adalah V atau U di buku. 3x plus 7 ini adalah V. V adalah 3x plus, oh soalnya salah ini, berarti 3x plus 7 ya, oh benar, 3x plus 7. Saya salah tulis ini. 3x plus 7. Saya ganti. Ya, harusnya agak ngantuk ini. Nah, 3x plus 7. Dengan demikian, maka karena saya ganti 3x plus 7, dv turunan dari V itu kan dv per dx. Ya kan, Pak?
V kalau saya turunkan kan dV per dx. Apa ya? Ini materi kelas 2 kalau nggak salah. Turunan V terhadap X itu kan dV per dx. Turunan U terhadap X adalah du per dx. Seperti kelas 2 sudah diajarkan turunan. Nah, ini saya turunkan jadi dV per dx. Maka turunan dari 3x plus 7, ini 7 ya, 3x plus 7 adalah 3. Turunan itu kan tinggal dihilangkan. Kalau ada konstanta berarti hilang. Kalau ada x pangkatnya 1, x-nya hilang. Jadi tinggal 3. dV per dx adalah 3. Nah, karena dV per dx sama dengan 3, maka dx-nya, saya ingin nyari nilai dx karena soalnya di sini ada dx. Dx ini mau saya ganti. Ini 3-nya ditukar sama dx. Dx naik, 3-nya turun. Jadi dx sama dengan dV per 3. Ya kan, ijol mbak. Aslinya dV per dx sama dengan 3. 3-nya ijol sama dx. Jadi dx sama dengan dV per 3. Maka integral soalnya ini, tadi kan 3x plus 7 ini saya misalkan V. Berarti V pangkat 5. Ya kan? Dx, ini kan dx. Dx sama dengan dV per 3. dV per 3. Maka jadi V pangkat 5 dV per 3. Ini kan sepertiga nih. Sepertiganya saya keluarkan biar nggak usah diintegralkan. Ya kan, sepertiganya saya keluarkan di sini. Set. Keluarkan dari integral. Maka tinggal V pangkat 5 dV. Dari sini ke sini kan, sepertiganya saya keluarkan. Nah, oh ternyata betulnya sudah V pangkat n dV. Nah, berarti tinggal diintegralkan aja. Maka integral dari V pangkat 5 dV adalah V pangkat 6 per 6. Sepertiga ini loh mbak. Kan dV per 3 nih. Dx-nya kan saya ganti. Jadi dV per 3. Ya kan? Yang 3x plus 7 pangkat 5 saya ganti V pangkat 5. Nah, sepertiga ini kan sepertiga. Saya keluarkan. Jadi V pangkat 5 dV. Jadi dV-nya nggak ada per 3 lagi kan. Gitu. Biar nggak usah diintegralkan. Karena saya pengen bentuk ini kan, V pangkat n dV. Saya pengen bentuk seperti ini. Sesuai rumus. Rumusnya kan gini tadi. Bentar. Ini kan rumusnya. Saya pengen bentuk V n dV. Atau U n du. Jadi nggak ada pertiganya di sini, nggak ada penyebutnya. Oleh karena itu saya keluarkan sepertiganya. Maka jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan tinggal diintegralkan biasa. Pak, nggak bisa dikerjakan dengan rumus. Oh, nggak bisa mbak. Untuk yang ini ya, yang pangkat 5 ini ya, nggak bisa. Karena pangkatnya bukan 2. Kalau pangkatnya 2, bisa pakai rumus itu. Oleh karena itu harus pakai integral substitusi. Gitu. Ya, itu. Pokoknya 3, 4, 5, dan seterusnya itu tidak bisa dikerjakan seperti itu. Nah, sudah sampai sini ya. Per 3 integral V pangkat 5 dV. Integral dari V pangkat 5 dV adalah V pangkat 6. Ini 5 plus 1 kan, jadi V pangkat 6. Dibagi 6. 6 dari mana? Karena 5 plus 1. V pangkat 6 per 6 plus C. Jadi, hasilnya 1/3 kali 6, 18. Nah, ini muncul dari mana nih, dari 3x plus 7 ini? Ini kan hasilnya V. Bentar. Hasilnya kan V, jadi 1/18 V pangkat 6 plus C. Hasilnya gini tuh aslinya. Karena ini 1 kali V pangkat 6 berarti V pangkat 6. 3 kali 6, 18.
hasilnya seperti ini. Nah, kenapa jadi ini? Karena V tadi kan saya misalkan ini 3x plus 7. Nah, karena saya misalkan, maka saya balikkan lagi ke asalnya. Maka nanti yang dijawaban kalau soal pilihan adalah ini. Yang saya merahi. Intinya substitusi itu adalah memudahkan kita. Jadi dimisalkan dulu jadi V atau jadi U. Ya, ini memang butuh hati dan pikiran yang jernih, Mbak. Saya bahas lagi ya. Semoga yang kedua ini paham. Insya Allah. Slide sebelumnya, oke. Nih. Oh, boleh. Ini di buku ada kok, Mbak. Yang saya share. Cuman kalau di buku pakai U. Ini V-nya diganti U. Sama aja. Oke ya. Udah? Oke. Lebih dari satu itu diskusi satu-satu ya, Pak? Enggak. Jadi kita cuman kalau misal panjang soalnya ada 3x plus berapa plus berapa plus berapa, ya itu jadikan satu. Nanti ada contoh soal kedua, ketiga, dan keempat. Itu. Yang penting soal ini paham dulu, Mbak. Nanti ada contoh soal yang lain. Nih, saya ulangi lagi ya. Ini ada soal integral 3x plus 7 pangkat 5 dx. Nah, Mbak Riri biar paham lagi ya. Biar yang semua juga ikut paham. Pangkat 5 dx. Karena pangkatnya 5, kalau pengen integral satu-satu bisa. Tapi ini harus dijabarkan gini dulu, Mbak. Kalau pengen jabarkan satu-satu ya. Karena pangkat 5 itu kan 3x plus 7. Ini aslinya nih, biar paham. Dikali lagi 3x plus 7. Dikali lagi 3x plus 7 dan seterusnya. Sampai 5. Ya toh. Aslinya kan pangkat 5 ini seperti ini. Ini kali ini sampai 5 kali. Nah kan ribet. Kan susah gitu. Ini kali ini dulu, nggak selesai. Sebenarnya bisa seperti itu. Tapi lah ya males ya Mbak ngerjakan seperti itu. Karena panjang dan pasti kemungkinan salahnya besar. Maka kita misalkan. Maka kita bawa ke bentuk rumus VDV. Kita bawa ke bentuk inilah pokoknya. Caranya gimana? Ya ini. Misal saya misalkan dalam kurung ini adalah V. V sama dengan 3x plus 7. Nah, karena saya misalkan V sama dengan 3x plus 7, maka dV per dx ini turunan V terhadap x. dV per dx sama dengan turunan 3x plus 7 kan 3 turunannya. Nah, maka dV per dx sama dengan 3, dx-nya adalah dV per 3. Ini kan kalau gampangannya kan dioper kan. dx-nya dioper sini, 3-nya turun. Jadi dx sama dengan dv per 3. Oke ya. Nah, karena aku sudah tahu v, aku sudah tahu dx, maka tinggal disubstitusi. Soalnya adalah 3x plus 7 pangkat 5 dx. Maka, tadi saya misalkan v, jadi v pangkat 5. dx ini kan saya sudah tahu tadi. Jadi saya misalkan jadi dv per 3. Jadi v pangkat 5 dikali dv per 3. Nah, karena saya pengennya itu v dv. Saya tidak mau ada per 3, ini tidak mau.
Karena nggak bisa. Rumusnya tadi kan V pangkat N dV. Oleh karena itu, 3 ini tadi yang jadi penyebut. Ini kan sepertiga sebenarnya, Mbak. Sepertiga saya keluarkan. Dikeluarkan jadi nggak saya integralkan. Nah, setelah sepertiganya keluar, oh ternyata sudah bentuk V pangkat N dV. Sudah bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal diintegralkan biasa. Jadi V pangkat 5 jadi V pangkat 6 per 6 plus C. Dikalikan sepertiganya tadi yang saya keluarkan. Maka 1/18 V pangkat 6 plus C. V-nya tak balikin lagi jadi ini. Juga diganti jadi 1/4 gitu. Jadi kalau misal soalnya juga diganti jadi 1. Gimana Mbak? Oh ya, gini loh. Misal, ini soalnya 4 ya. Kalau soalnya ini 4x plus 7 pangkatnya sama 5, cuman dari 3 jadi 4. Kan turunannya 4x plus 7 kan adalah turunannya ini, sini ya. Turunannya adalah dv per dx-nya jadi 4 toh. Nah, berarti dx-nya ya jadi dv per 4. Gini. (3x plus 7x) berarti 10x dong, Mbak. Oh, ada x semua. Ya, nanti soal nomor 2 kan ya. 2 atau 3 atau 4. Nanti ada. Yang ini dulu, dipahamkan ini dulu, Mbak. Sebentar. Ada yang tidak paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Oke, saya coba buka soal nomor 2. Ting. Sama ini. Coba lihat nomor 1 ya. Soal nomor 1 adalah 3x plus 7 pangkat 5 dx. Soal nomor 2, 3x plus 6 dx. Bedanya adalah yang tadi pangkat 5 di sini jadi akar. Kalau akar berarti pangkat setengah. Paham ya? Oke, ya sama aja. Sama dengan soal nomor 1. Kalau tadi pangkatnya 5, sekarang jadi pangkat setengah. Caranya gimana ya? Sama. V-nya saya misalkan ini 3x plus 6. Misalkan 3x plus 6. Maka dv per dx adalah turunan dari ini, 3. Maka dx adalah dv per 3. Oke. Karena soalnya adalah integral akar 3x plus 6 dx, maka sama dengan integral akar, jadi saya jadikan V ya, 3x plus 6 jadi V dx. Akar V adalah V pangkat setengah, dx-nya saya ganti jadi dv per 3. V pangkat setengah dv per 3. Oh, ada pertiganya lagi, saya tidak mau. Karena saya pengennya V dv. Oke, saya keluarkan. Set di sini jadi sepertiga integral V pangkat setengah dv. Di integral biasa V pangkat setengah jadi V pangkat 3 per 2 per 3 per 2 dikali setengah. Atau mau di sini. Jadi 2 per 9 3x plus 6 pangkat 3 per 2 plus C. Atau kalau mau dijabarkan, ini penjabarannya. Kalau nggak dijabarkan juga nggak apa-apa. Tergantung pilihannya nanti ada seperti apa, Mbak. Kayaknya yang ini deh. Kayaknya yang ini kalau ujian ini nggak sampai dijabarkan lagi.
Oke. Sama dengan soal nomor 1 ini. Skip ya, lanjut ya. Next. Oke. Oh, bentar, sorry. Mohon maaf. Belum. Kelasnya habis jam menit 55. Berarti tinggal 20 menit lagi. 2/9 itu gimana? Oh, 2/9. Ini kan 1/3. Dibagi ini. Ini ya, saya lingkari ya. Oh iya, semangat. Oh, Mbak. Ini saya lingkari ya, sorry. Saya bahas di sini. Saya bahas di sini ya. Jadi 1/3 dikali 1/3/2. Ya kan? Ini kan 1/3 dikali V-nya saya hilangkan ya. Ini kan kali V kan. Ini V gini kan. Pangkat 3/2. Nah, berarti kan sama dengan V. Oh, sorry. Ini 3/2 ini kan bisa dibalik. Kalau jadikan apa ya, ini kelas berapa saya juga lupa. Jadi 1/3 dikali, karena 3/2, karena pengen tak jadikan penyebut, kan jadi dibalik gini, 2/3. Jadi 2/9. Atau kalau nggak pengen cara seperti itu ya, cara biasa. Jadi 1/3 dikali 3/2 berarti 9/2. 1 dibagi 9/2 dengan 2/9. Begini, Mbak. Oke ya. Next. Itu tadi persis kayak nomor 1 kok, Mbak. Persis banget. Mas, kopi 1, Mas, ada yang pesan. Oke, soal nomor 3. Nah, ini sudah sedikit susah. Kalau tadi itu kan nggak ada ini. Tadi kan cuman x pangkat berapa? X kuadrat ya tadi maksudnya. Oh, nggak ada pangkat ya. 3x plus 5 pangkat 7 gitu aja tadi ya. Nah, ini ada x kuadrat di luar. Sampai jam 11 kurang 5, Mbak. 15 menit lagi, tenang aja. Nah, ini ada x kuadrat di luar. Gimana caranya? Caranya sama tetap. Saya misalkan V-nya itu adalah yang di dalam kurung ini. 3x pangkat 3 plus 5. Ini jadikan V. Maka dV per dx adalah turunan dari 3x pangkat 3 plus 5. Turunan dari ini adalah 9x kuadrat. UTS-nya dikumpulkan besok, Mbak. Besok malam, jam 9 paling lambat. Tenang aja, nanti cuma saya kasih soal. Kok kuadrat kan pangkat 3? Ya, ini kan diturunkan, Mbak. Jadi 3x pangkat 3 plus 5, turunannya 5 kan hilang, jadi 9 kan, 3-nya turun kan, 3 kali 3 x kuadrat. Oh bener, 9x kuadrat.
Oke ya. Nah, sudah tahu turunannya dv per dx, maka sama kayak tadi. Nah, bedanya adalah tadi itu kan nggak ada ini. Tadi itu kan nggak ada x kuadrat. Tadi kan cuma dx. Nah, sekarang ada x kuadratnya, maka ini yang tak pindah 9-nya, Mbak. Aku pengen memisalkan x kuadrat dx, karena aku pengen ganti ini. Ini kan jadi, yang ini jadi v pangkat 7, ya kan, dikali dv. Rumusnya kan gitu. V dv kan. Rumusnya V dv. Maka yang ini tak misalkan V, yang x kuadrat dx tak misalkan dv. Gimana caranya? Maka dv per dx turunnya ini 9x kuadrat. Ini si 9-nya turun. Di sini dx-nya naik. Sini hasilnya x kuadrat dikalikan dx sama dengan dv per 9. Ya kan? Karena saya pengen memisalkan ini jadi dv. Aku pengen v dv, nggak mau ada yang lain. Harus v dv pokoknya. Gitu. Kalau yang tadi itu dv-nya itu cuma dx, maka ini x kuadrat dx jadi dv. Nah, x kuadrat dx jadi dv per 9. Sembilan ini kan turunan dari 3x pangkat 3, Mbak. Oke ya. Nah, ini soalnya kan seperti ini. Soalnya seperti ini. Ini saya misalkan jadi v pangkat 7, sama kayak tadi. Cuman x kuadrat dx ini saya misalkan jadi dv. X kuadrat ini jadi dv per 9. Dicoret ini, Pak. Apa yang dicoret, Mbak Ayu? Jadi dv per 9. Sama, karena saya nggak mau harus bentuk v dv, maka 9-nya saya keluarkan. Jadi 1/9 integral v pangkat 7 dv. Jadi v pangkat 8. X kuadrat per 9. X kuadrat per 9, Pak. X kuadrat per 9. Gini. Ini ya. Ini kan dv per dx sama dengan 9x kuadrat. Nah, karena tadi saya cuma pengen dx, sekarang saya pengen x kuadrat dx. Karena di sini ada x kuadratnya. Maka 9-nya saya turunkan. Jadi dv per dx dikali 9 ini kan sama dengan x kuadrat gitu. Nah, sudah x kuadrat, aku butuh dx, maka dx nya tak naikkan. Dv sama dengan dengan 9 terus dv per 9 dengan x kuadrat dx. Kan x kuadratnya dv. Gini, Mbak Riri. Kalau yang tadi, karena tidak ada x kuadratnya di sini. Tadi cuma ada dx. Jadi saya cuma misalkan dx. Saya balik dulu sebentar yang ke tadi. Nih. Kalau ini saya misalkan v, ini saya misalkan dv.
Jadi dx-nya saya pengen bentuk ini jadi dv, bentuk v dv. Kalau yang ini, nah ini kan ada x kuadratnya, maka x kuadratnya dx juga masuk jadi dv. Gimana caranya? Ya ini tadi, ketemu seperti ini. Gitu. Bingung ya? Pelan-pelan. Ini sama kayak tadi, saya misalkan jadi v, cuman ada x kuadrat di sini bedanya. Tadi nggak ada. Gitu. Oke, tanyanya di mana tanyanya? Ya, Mbak Reza. Kalau pangkatnya 3. Yang mana, Mbak? Yang x kuadrat ini, jadi x pangkat 3. Pangkat 8 sih dari mana? Ya, saya jawab salah satu. Mbak Ayu dulu ya. Kalau ini x-nya adalah pangkat 3, saya yakin 100% di sini soalnya adalah 3x pangkat 4. Nggak mungkin pangkat 3. Karena ini kan butuh turunan. Ya kan? Ini kan x kuadrat, ini kan turunan dari 3x ini tadi. Jadi bisa x 9x kuadrat kan. Jadi bisa aku dapat x kuadrat dx. Kalau ini pangkat 3, ini pasti pangkat 4. Gitu, caranya sama. Kalau ini pangkat 3, berarti di sini juga pangkat 3, x pangkat 3 dx, dan ini pasti juga pangkat 3. Ya, bener. X pangkat 3 sama dengan tadi Mbak Santi tanya V pangkat 8. V pangkat 8 ini dapat dari ini Mbak, integral V pangkat 7. V pangkat 7 ini kan kalau diintegralkan jadi V pangkat 7 plus 1. Ya kan, berarti V pangkat 8 per, ini kan 1 per 8. Jadi V pangkat 8 per 8. 3 pangkat 3 kan guys. Oh, 3 pangkat 3 yang mana? Ya ini turunan kan, 3x pangkat 3. Turunannya berarti 3-nya turun. Berarti 3 kali 3 x kuadrat. Ya, benar-benar. Ya, dikalikan doang. Turunan 3x pangkat 3 plus 5 adalah 9x kuadrat. dv per dx ini kan turunan v terhadap x ya artinya. Kalau 3x pangkat 3, 3-nya turun ke bawah. Gampangannya yang itu. 3-nya turun jadi 3 kali 3, 9. X-nya karena sudah turun 1 berarti dikurangi 1. Jadi x pangkat 2. Gitu. Oke. Dan tanya lagi. Yang 4 nggak usah tak bahas. Kayaknya ribet yang nomor 4. Dan soal UTS nggak sampai seribet itu kok.
Oh iya, benar. Benar Mbak, benar sekali. Itu cara gampangnya. Mbak Santi benar. Cara gampangnya untuk menemukan V pangkat 8 itu dari pangkat V di atasnya selalu ditambah 1. Ya. Karena soalnya saya V pangkat 7 ya, jadi V pangkat 8 integralnya. Gitu. Wes, tambah jago nih. Ya, rumusnya begitu. Benar. Kan tadi kan U pangkat N, V pangkat N dV kan? Integral V pangkat N dV. Maka hasilnya adalah V pangkat N plus 1 per N plus 1. Berarti pangkatnya selalu ditambah 1. Kalau di atasnya 6 berarti di bawahnya 7. Iya, pasti Mbak. Karena rumusnya kan ditambah 1 tadi. Pasti. Nah, tapi kan yang bingung gimana carinya. Gimana bisa dapat 1/72 ini kan? Gitu tadi ya, dari sini tadi, dari semua nih tadi dimisalkan jadi V, dV gitu. Ya, benar. Maksudnya kalau kita lihat soal seperti ini kan gampang kan? Ini kan 3x pangkat 3 plus 5 pangkat 7. Jadi 3x pangkat 3 plus 5 kan pangkat 8. Nggak berubah kan? Tinggal pangkatnya ditambah 1. Cuman gimana caranya kita bisa dapat ini bilangan ini? Ya dari substitusi ini tadi. Kalau angka 8-nya sih dari mana, Pak? Oh, tinggal 5 menit, Rek. Angka 8. Ini kan dari V pangkat ini, Mbak. V-nya diganti lagi. Ini kan V-nya 3x pangkat 3 plus 5. Jadi V-nya tak ganti lagi, ini pangkat 8 kan. V kan cuman permisalan. X di depan itu sama aja, Pak. Angka 8 yang di bawahnya V pangkat 8 dulu. Oh, ini kan integral ini, Mbak. Jadi V pangkat 8, kalau integral gini, integral V pangkat 7 itu kan sama dengan, ini integral ya, sorry. Maka, ini kan depannya V1, 1 per 7 plus 1 kan. Wah, Mbak Santi ngantuk ini. V pangkat 7 plus 1. Maka, V pangkat 8 per 8. Wes, iya ya. Paham Mbak Santi ini, Mbak? Integral V pangkat 7 kan 1/7 plus 1. V-nya 7 pangkat 7 plus 1. Jadi V pangkat 8 dibagi 8. Oke. Waduh, jadwal ronda ini. Ada lagi yang tanyakan? Kita lagi selesai nih kelasnya ini. Oke, sambil yang tanya. Waduh, habis subuh. Sambil ada yang tanya. Tadi kalau X di depan, mana Mbak? Sama aja. Sama saja, mau X di depan, X di belakang. Intinya permisalannya saya pengen VDV pokoknya. Gimana caranya bentuk soal gimana pun, itu harus jadi VDV. Nggak masalah Mbak, mau X di depan, mau X di belakang sini nggak masalah, sama aja. Pokoknya harus bisa dirubah jadi VDV. Harus jadi VDV seperti ini, VDV. Biar bisa diintegralkan. Begitu. Pak Riri. Oke, jadi sambil bentar lagi selesai juga kelasnya. Saya tanyakan, kira-kira UTS-nya bisa diselesaikan kapan? Biar sama-sama enak aja, tapi jangan terlalu lama karena saya juga nggak senang kalau terlalu lama UTS soalnya.
Pak, kalau turunan X kuadrat sih jadi berapa, Pak? Turunan X kuadrat jadi 2X. Turunan X kuadrat jadi 2X, Pak. X kuadrat. Turunannya ya, turunan ini maka jadi 2X. X pangkat 3X kuadrat. Turunan loh ini, Pak. Turunan. Ya. X pangkat 4 maka 4X pangkat 3. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti soal UTS saya posting di grup dan dikumpulkan besok malam. Saya kasih waktu, nanti saya posting juga waktunya. Oh ya, soal UTS saya buka sebentar. Semoga kelihatan. Ingat-ingat ya, nomor 5B enggak usah. Ini enggak usah. Nanti saya posting. Ini soalnya. Soalnya 5. Oh, enggak kelihatan, Rek. Mana ini soalnya? Yang 5B enggak usah. Ya, nanti saya posting di grup. Yang 5B enggak usah dikerjakan. Jadi nomor 5 cuma ada 1 soal. Oke, dikumpulkan besok malam.